Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di siang hari ini? Berita tajam, hangat, dan tidak dipercaya disiarkan langsung dari Studio 5 Kebon Klinik Ciledug. Inilah berita selengkapnya. Berita ini akan diawali dengan ditemukannya sesosok mayat nyamuk di tempat kamar kosnya. Ia tewas dibunuh. Pembunuhan ini diduga atas motif dendam dari seekor cicak yang ditolak cintanya oleh nyamuk tersebut. Berita selanjutnya, di Jakarta terjadi tabrakan antar anak sirum dengan kereta api, sehingga kereta api terguling sampai ringsek dan sirumnya sampai geteng. Di persimpangan Bolongkop terjadi keributan antara kelompok anak kucing dan kelompok anak ayam, sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas, kapal terbang, dan semua kendaraan menyaksikan peristiwa itu karena sangat seru. Seorang warga Babakan Cibutut melaporkan ke tim Densus 88 karena ada kiriman paket yang mencurigakan yang diduga bom. Setelah diperiksa dan dibuka oleh tim Densus 88, ternyata isinya bukan bom, melainkan goreng tempe dan bala-bala teaji. Di jalan tol Cikande terjadi tabrakan massal yang merenggut beribu-ribu nyawa, di antaranya nyawa semut dan nyawa cocorok. Pada saat yang sama, di RSCM terjadi kebakaran di tempat kamar jenazah. Mulanya kebakaran tersebut diakibatkan oleh seorang mantri yang sedang bermain api. Akibatnya 10 mayat melarikan diri karena takut terbakar. Berita keracunan. Di Desa Cijengkol, Kecamatan Ciputuy, terdapat warga yang keracunan jengkol. Keracunan diakibatkan karena warga tersebut memakan jengkol habis 1 truk. Dikarenakan saking enaknya makan jengkol sampai lupa segalanya dan tidak terasa menghabiskan 1 truk jengkol. Konon katanya makan jengkol sangat bermanfaat sebagai obat penafsu makan, asal tidak melebihi dosis yang dianjurkan dokter, yaitu cukup 3 kali 1 sendok pasir sehari. Berikutnya berita horor. Di Desa Blak Cilema, Kecamatan Astana, seorang warga menemukan pocong dan kuntilanak yang sedang pacaran di bawah pohon kamboja. Ternyata si pocong sudah mempunyai pacar, yaitu Kalong Wewe. Pada waktu itu terjadi keributan besar-besaran antara kuntilanak dan Kalong Wewe, sehingga melibatkan Kapolda beserta jajaran Polri lainnya. Di depan bundaran HI terjadi ledakan kentut yang luar biasa sampai radius 1000 km, sehingga menelan banyak korban. Hal ini disebabkan karena sekelompok geng kentung yang berebut kurban goret. Namun setelah dimakan tak bisa bertahan sampai kentutnya meledak ke seluruh penjuru tanah air. Sejajaran Gegana Brimob dikerahkan untuk mengatasi ledakan tersebut. Tabrakan maut terulang kembali saat ini terjadi di Tugu Sawah. Tragedi ini bermula saat kolektor yang dikendarai oleh Saimin menabrak sejumlah warga sawah yang pada saat itu sedang asik menyaksikan kolektor. Warga sawah yang tewas pada insiden ini ialah sebagai berikut. 3 ekor berit sangkung tewas seketika dan mayatnya dilarikan ke rumah sakit terdekat. 4 ekor keong-mas dilarikan ke rumah sakit karena mengalami patah tulang. Dan 2 ekor bangkong mengalami luka ringan dan dibawa ke tukang urut. Penyebab insiden maut ini tengah diselidiki oleh tim kepolisian sawah, namun diduga supir kolektor mengantuk saat mengendarai kolektornya. Pesawat Sukhoi Superjet Salawe dinyatakan hilang saat percobaan penerbangannya di Bandara Sangrai Kacang, Bali. Pesawat tersebut hilang kontak sejak pukul 30:70 waktu Indonesia bagian kidul. Setelah ditelusuri, ternyata pesawat terjatuh karena menabrak jemuran kutang mini-mini hingga pesawat oleng, akhirnya nusruk ke dalam solokan. Tidak ada korban jiwa pada insiden ini, cuman jemuran kutang mini-mini yang porak-poranda terkena baling-baling pesawat. Selanjutnya, saya akan membacakan berita pada media cetak nasional yang terbit hari ini. Pertama dari Koran Pikiran Rakyat pada halaman pertama. Di Bandung, tepatnya di depan gedung sate, para pedagang unjuk rasa menuntut gedung sate diganti dengan gedung oncom, sehingga mengakibatkan jalan macet. Dari majalah Gadis, ada 10 gadis berumur 60 tahun menjadi foto model pada sebuah majalah terbitan ibu kota.
Kemudian dari pos desa, karena diputusin dari teman kencannya, seorang pemuda berusia kurang lebih 80 tahun rela bunuh diri di bawah pohon toge. Selanjutnya, lowongan kerja. Dicari tenaga kerja untuk bagian marketing dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Jenis kelamin wanita berpenampilan seksi dan menggairahkan. Kedua, maksimal berumur di atas 75 tahun. 3. Punya gigi minimal 2 buah dan di rambutnya punya kutu minimal 1 keluarga. 4. Punya bisul, borok, dan rorombehun. 5. Warna kulitnya cau matang atau bisa juga cau bosok. Bagi yang berminat, kirimkan ke alamat PT Angin Ribut, Jalan Antarium nomor 111, Babakan, Hangse. Berita kehilangan. Telah hilang sebuah dompet berwarna buruk yang berisikan uang sebesar 1.500 salawe perak, fotokopi kebun kosong, catatan hutang, surat sakit jiwa, surat duda bodong, catatan belanja, dan barang siapa yang menemukan dompet di atas harap mengantarkan ke alamat ini. Sipulung, nomor HP 0001, Kampung Rambutan, Desa Jeruk, Kecamatan Dukuh, Kabupaten Kecamatan. Demikian berita seputar Ciligun, Desa Tegang, Rawakuya, dan sekitarnya. Saya Jarami Tolet-Tolet dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dari Studio 6 Kebon Gernuk, kami undur diri. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.